We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hai Usoners, apa kabar? Di tengah pandemi virus corona ini, gue berharap kalian selalu sehat. Iya, seperti yang sudah kalian tahu, World Health Organization, WHO, telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena sudah meliputi daerah geografis yang luas. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan virus corona sebagai bencana non-alam. Presiden Joko Widodo pun sudah mengimbau masyarakat untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah untuk menghambat penyebaran virus corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Penyebaran virus corona sebenarnya bisa dilihat melalui beberapa situs. Lewat video ini, gue mau menjabarkan 5 situs terpercaya untuk memantau pandemi virus corona. Pertama, Jakarta tanggap COVID-19. Beralamat di corona.jakarta.go.id, Jakarta tanggap COVID-19 adalah situs milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Halaman teratas dari situs ini langsung menampilkan nomor telepon Jakarta tanggap COVID-19. Kalau kalian scroll ke bawah, ada data pantauan COVID-19 di Jakarta. Datanya beragam, mulai dari orang dalam pantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan kasus terkonfirmasi COVID-19 nasional. Semua data dalam angka, bukan grafik. Di bawah data ada keterangan lebih detail soal kriteria ODP dan PDP. Gulir ke bawah lagi, kalian akan mendapatkan informasi tentang COVID-19, penularan, gejala, cara melindungi diri dari COVID-19, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan hal yang harus dilakukan jika kalian mengalami gejala mirip COVID-19. Ke bawah lagi, muncul kembali layanan telepon darurat COVID-19 dengan deretan syarat bila ingin mengontak layanan tersebut. Mendekati paling bawah, terdapat infografik perkembangan COVID-19 di Jakarta. Infografik ini bisa kalian download untuk kalian share ke media sosial. Kedua, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Beralamat di pilkobar.jabarprof.go.id. Ini adalah situs milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sama seperti Jakarta tanggap COVID-19, halaman teratas situs ini menampilkan layanan telepon darurat. Scroll ke bawah, kalian bisa melihat update data COVID-19. Datanya dalam angka mulai dari orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan kasus terkonfirmasi COVID-19 nasional. Menariknya, di situs ini ada peta sebaran yang interaktif. Dari peta, kalian bisa melihat langsung ada di daerah mana saja yang positif corona. Di situ diberi catatan bahwa titik lokasi tersebut random by system dan tidak menunjukkan pada alamat persis masing-masing kasus corona. Ketiga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beralamat di www.kemkes.go.id. Di situs ini kalian bisa melihat data kasus virus corona secara lingkup nasional. Data situasi COVID-19 ada di kanan atas. Di situ ada tanggal, data global, jumlah negara yang terjangkit, dan data kasus COVID-19 di Indonesia mulai dari jumlah orang yang diperiksa, positif, sembuh, meninggal, dan negatif COVID-19.
Bar judul situasi COVID-19 yang ditulis besar dengan background hijau dan gambar virus yang transparan ini sebenarnya bisa diklik dan mengarahkan ke situs media informasi resmi terkini penyakit infeksi emerging dari Kementerian Kesehatan. Keempat, covid19.go.id. Pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan virus corona COVID-19 meluncurkan situs covid19.go.id. Ini adalah situs resmi terkait penanganan virus corona. Begitu kalian mendarat di situs ini, langsung tertera virus corona COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama, yang tidak ada hyperlink. Jadi cuma semacam judul. Scroll ke bawah, ada info 3 hal yang harus kalian tahu, seperti cara mengurangi resiko, cari informasi yang benar, dan apa yang perlu dilakukan bila sakit. Lalu ada materi edukasi dan data situasi virus corona COVID-19 secara global dan nasional. Menariknya, di situs ini ada Hoaxbuster, yang kalau diklik akan muncul daftar hoax soal virus corona. Salah satu hoax yang ada di daftar ini yaitu soal Cristiano Ronaldo ubah hotelnya jadi RS Corona. Iya, kalian mungkin pernah melihat informasi ini beredar di Twitter atau media sosial lainnya. Dan ternyata informasi ini adalah informasi salah atau hoax. Kalian bisa cek hoax lainnya di sini. Kelima, novel coronavirus COVID-19 situation dari WHO. Beralamat di www.who.in. Untuk melihat data lengkap soal virus corona secara global, kalian bisa ke situs resmi WHO. Begitu mendarat di situs ini, kalian bisa langsung klik bar Coronavirus Disease COVID-19 Outbreak dengan background merah yang mencolok. Kalian akan melihat banyak sekali data di Coronavirus Disease COVID-19 Outbreak. Untuk melihat data persebaran virus corona secara global, kalian bisa langsung scroll ke bawah dan klik Situation Dashboard. Kalian akan diarahkan ke laman baru. Agak lama memang untuk loadingnya, tapi tampilannya keren banget sih menurut gue. Karena WHO menampilkan data kasus COVID-19 dengan sangat lengkap dan interaktif. Di tengah ada peta dunia yang menampilkan penyebaran virus corona. Kalau kalian klik di Indonesia misalnya, di kiri atas peta langsung muncul data kasus virus corona. Kalau kalian geser ke peta China misalnya, hasilnya pun akan sama. Langsung akan muncul data kasus virus corona di China. Di sebelah peta, ada data jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, jumlah kematian, dan negara yang terjangkit virus corona. Di bawahnya ada grafik pertumbuhan kasus virus corona dari Februari hingga Maret. Terus di sisi lain dari peta, ada daftar negara-negara dengan kasus COVID-19 terbanyak sampai yang paling sedikit di kolom countries, areas, or territories with case. Saat gue akses pada Kamis 19 Maret 2020, posisi Indonesia dengan kasus COVID-19 sebanyak 227 berada di bawah Arab Saudi dan di atas Thailand. Jumlah kasus COVID-19 di Thailand sebanyak 212 dan Arab Saudi sebanyak 238. Userners, jadi itu tadi daftar situs terpercaya untuk memantau perkembangan pandemi virus corona. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Uzone ID dan sampai ketemu di video berikutnya.